Pernahkah Anda merasa dibohongi oleh fish finder Anda sendiri? Anda menghabiskan uang jutaan rupiah untuk alat canggih, menatap layar dengan penuh harap, melihat simbol ikan yang menjanjikan di bawah sana. Tapi setelah berjam-jam, tidak ada getaran sama sekali di ujung joran. Nol. Zong. Frustrasi? Bukan. Nah, hari ini kita akan membongkar sebuah kebenaran pahit. Saya akan tunjukkan mengapa di musim dingin, alat yang seharusnya menjadi mata kita di bawah air ini justru sering menjadi penyebab utama kegagalan kita. Tetap di sini, karena apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengubah cara Anda memandang kotak elektronik itu selamanya. Pertanyaannya, apakah alat canggih ini justru membuat kita jadi pemancing yang lebih buruk saat air dingin? Mari kita jujur. Sejak Echo Sounder menjadi terjangkau, banyak dari kita berpikir ini adalah jalan pintas menuju sukses. Mimpinya sederhana, nyalakan alat, cari tanda ikan, lempar umpan, dan strike. Di musim panas, terkadang ini berhasil. Ikan aktif, agresif, dan mudah terdeteksi. Tapi begitu suhu air turun, ceritanya berubah total. Para pemancing, bahkan yang sudah berpengalaman, mulai mengeluh. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu mencari ikan di layar daripada memancing. Mereka berpindah dari satu lubang ke lubang lain, dari satu spot ke spot lain, hanya karena layar mereka kosong. Mereka terjebak dalam kebiasaan yang sama, mempercayai teknologi secara buta, tanpa menyadari bahwa aturan main di musim dingin benar-benar berbeda. Inilah latar belakang dari frustrasi massal yang sering kita lihat. Pertama, mari kita bicarakan musuh terbesar kita. Metabolisme ikan yang melambat. Coba bayangkan diri Anda di pagi yang sangat dingin. Apakah Anda ingin lari sprint untuk sarapan? Tentu tidak. Anda ingin bergerak sesedikit mungkin. Begitu pula dengan ikan. Di air dingin, metabolisme mereka turun drastis. Mereka tidak aktif berburu. Echo Sounder Anda mungkin menunjukkan ada ikan besar tepat di bawah Anda. Alat itu tidak bohong. Ikan itu memang ada. Tapi ikan itu sedang dalam mode hemat energi. Dia mungkin hanya akan melirik umpan Anda tanpa minat sedikit pun. Jadi, melihat ikan di layar sama sekali bukan jaminan Anda akan mendapat sambaran. Ini adalah kesalahan asumsi nomor 1 yang dilakukan hampir semua pemancing. Mereka melihat ikon ikan dan langsung berpikir ikan itu lapar dan siap makan. Padahal kenyataannya, ikan itu mungkin sedang bermeditasi dan tidak akan makan apapun. Kesalahan fatal kedua adalah terlalu percaya pada fitur Fish ID. Anda tahu, ikon ikan kecil yang muncul di layar, itu adalah jebakan Batman terbesar dalam dunia memancing modern. Fitur itu adalah hasil interpretasi perangkat lunak, bukan gambaran nyata. Perangkat lunak itu mencoba menebak, "Hei, sinyal yang kembali ini sepertinya ikan, jadi saya akan gambar ikon ikan." Masalahnya sinyal itu bisa datang dari apa saja. Gelembung gas dari dasar yang membusuk, sebatang kayu kecil yang melayang, gumpalan tanaman air, atau bahkan interferensi dari perangkat lain. Saya pernah melihat pemancing dengan semangat mengejar gerombolan ikan di layar, yang ternyata adalah sekelompok daun yang terbawa arus bawah. Saran paling jujur dari saya, matikan fitur Fish ID itu sekarang juga. Belajarlah membaca lengkungan atau arch yang sebenarnya, karena itu adalah tanda ikan yang jauh lebih akurat. Ikon ikan hanya memberikan harapan palsu. Sekarang, mari kita bahas tentang posisi ikan. Di musim dingin, ikan cenderung memeluk dasar. Mereka mencari suhu yang paling stabil, dan itu seringkali berada tepat di dasar perairan. Mereka bisa berdiam sangat rapat dengan lumpur, pasir, atau bebatuan. Masalahnya, kebanyakan Echo Sounder, terutama dengan pengaturan standar, akan kesulitan memisahkan sinyal dari ikan yang diam di dasar dengan sinyal dari dasar itu sendiri. Di layar Anda, dasar mungkin terlihat sedikit lebih tebal atau ada sedikit tonjolan. Anda mungkin mengabaikannya, menganggap itu hanya kontur dasar biasa. Padahal, itu bisa jadi seekor ikan predator besar yang sedang beristirahat. Anda mencari sinyal ikan yang melayang di tengah air, sementara target Anda sebenarnya sedang berkamuflase sempurna dengan dasar. Ini seperti mencari jarum dalam jerami jika Anda tidak tahu apa yang harus dicari. Pernahkah Anda berpikir tentang kerucut sinyal transducer Anda? Ini penting. Transducer mengirimkan sinyal dalam bentuk kerucut ke bawah. Jika Anda menggunakan kerucut yang sempit, frekuensi tinggi, Anda mendapatkan detail yang bagus tapi area cakupannya sangat kecil. Anda bisa saja mengebor lubang, menurunkan transducer, dan tidak melihat apa-apa di layar. Padahal seekor ikan besar berada hanya 2 meter di samping lubang Anda.
di luar jangkauan kerucut sempit itu. Sebaliknya, jika Anda menggunakan kerucut lebar, frekuensi rendah, cakupannya luas, tapi Anda kehilangan detail. Anda mungkin melihat ikan di layar, tapi Anda tidak tahu pasti posisinya. Ikan itu bisa jadi berada di ujung terjauh dari kerucut, 5 meter dari umpan Anda. Anda membuang waktu di satu tempat, mengira ikan ada di bawah Anda, padahal sebenarnya dia jauh dari jangkauan. Mari kita bicara tentang konsep melihat versus memancing. Echo sounder membuat kita menjadi pemburu visual. Kita terus-menerus mencari konfirmasi visual di layar sebelum kita benar-benar mulai memancing dengan serius. Ini adalah perubahan psikologis yang berbahaya. Pemancing zaman dulu akan datang ke sebuah spot, mengandalkan insting, pengetahuan tentang struktur, dan kesabaran. Mereka akan memancing di satu tempat untuk waktu yang lama, memberikan kesempatan bagi ikan untuk menemukan umpan mereka. Sekarang, kita mengebor lubang, melihat layar selama 30 detik, tidak ada ikon ikan, lalu kita pindah. Kita menjadi tidak sabaran. Kita lupa bahwa memancing adalah permainan menunggu. Echo sounder seharusnya menjadi alat bantu, bukan menjadi bos yang mendikte setiap gerakan kita. Terlalu fokus pada layar membuat kita kehilangan esensi dari memancing itu sendiri. Aspek lain yang sering dilupakan adalah ikan yang bergerombol dengan sangat rapat. Di musim dingin, banyak jenis ikan, terutama ikan mangsa, akan membentuk kawanan yang sangat padat dan bergerak lambat untuk menghemat energi dan sebagai pertahanan. Di layar echo sounder, gerombolan ini mungkin tidak terlihat seperti ribuan ikan kecil. Terkadang, itu hanya terlihat seperti satu gumpalan besar atau gumpalan aneh di dekat dasar. Pemancing yang tidak berpengalaman mungkin mengabaikannya, mengira itu adalah tumpukan tanaman air atau struktur dasar yang aneh. Padahal, di dalam gumpalan itulah predator yang Anda cari mungkin sedang mengintai. Memahami bagaimana gerombolan ikan terlihat di layar saat musim dingin adalah kunci. Jangan hanya mencari lengkungan tunggal yang sempurna, belajarlah untuk mengidentifikasi kehidupan dalam bentuk apapun, bahkan jika itu terlihat seperti gumpalan awan di dasar air. Penting juga untuk memahami perbedaan antara ikan yang tersuspensi dan ikan yang aktif. Ikan yang tersuspensi adalah ikan yang melayang di kolom air, tidak di dasar, dan tidak di permukaan. Di musim dingin, ikan yang melakukan ini seringkali berada dalam kondisi netral atau negatif. Mereka tidak sedang aktif mencari makan. Echo sounder Anda akan dengan mudah mendeteksi mereka. Anda akan melihat lengkungan yang indah di layar dan berpikir, jackpot! Anda menurunkan umpan Anda tepat di depan mereka, lagi dan lagi, tapi tidak ada reaksi. Ini sangat membuat frustrasi. Anda harus sadar bahwa ikan yang paling mudah dilihat di layar seringkali adalah ikan yang paling sulit ditangkap. Ikan yang aktif makan justru seringkali adalah ikan yang bergerak cepat di dekat dasar atau struktur, yang lebih sulit untuk dideteksi dengan jelas oleh echo sounder. Pengaturan sensitivitas adalah segalanya, dan kebanyakan orang salah mengaturnya. Di musim dingin, gigitan ikan bisa sangat halus. Kadang-kadang mereka tidak benar-benar menggigit umpan. Mereka hanya mendorong atau mengisapnya dengan lembut. Gerakan sekecil ini tidak akan terdeteksi jika sensitivitas echo sounder Anda terlalu rendah. Sebaliknya, jika Anda mengatur sensitivitas terlalu tinggi, layar Anda akan dipenuhi noise atau clutter, titik-titik kecil dari partikel di dalam air, plankton, atau interferensi listrik. Ini akan membuat Anda sulit membedakan mana sinyal asli dan mana yang sampah. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan. Naikkan sensitivitas secara perlahan sampai Anda mulai melihat sedikit noise di layar, lalu turunkan sedikit. Ini akan memastikan Anda bisa melihat sinyal terlemah sekalipun tanpa tenggelam dalam informasi yang tidak perlu. Kita harus berhenti mencari ikan dan mulai mencari rumah ikan. Inilah perubahan pola pikir terbesar yang harus Anda lakukan. Di musim dingin, lokasi adalah segalanya. Ikan tidak akan berkeliaran tanpa tujuan di perairan terbuka. Mereka akan berkumpul di sekitar lokasi-lokasi tertentu yang menawarkan keamanan dan sedikit kehangatan atau oksigen. Gunakan echo sounder Anda bukan untuk mencari ikon ikan, tapi untuk mencari fitur-fitur ini. Palung curam, drop-off, gundukan bawah air, tumpukan batu, atau sisa-sisa tanaman air dari musim panas. Jadilah seorang kartografer bawah air. Petakan area tersebut. Jika Anda menemukan lokasi yang menjanjikan, sebuah rumah ikan yang bagus, pancinglah di sana. Bahkan jika layar Anda tidak menunjukkan satupun tanda ikan. Percayalah, jika rumahnya bagus, cepat atau lambat penghuninya akan muncul, atau setidaknya menjadi sedikit aktif.
Interferensi dari es juga menjadi masalah besar, terutama bagi pemancing es. Banyak pemancing pemula hanya mengebor lubang dan langsung memasukkan transducer ke dalam air yang berlumpur atau penuh serpihan es. Ini akan mengganggu sinyal secara signifikan dan memberikan pembacaan yang tidak akurat. Permukaan transducer harus berada di air yang jernih, di bawah lapisan es. Selain itu, udara dingin yang ekstrim dapat memengaruhi kinerja baterai. Baterai yang lemah berarti daya yang dikirim ke transducer juga lemah. Sinyal yang dikirim dan diterima menjadi tidak optimal, yang mengakibatkan pembacaan yang buruk. Pastikan baterai Anda terisi penuh dan jika memungkinkan, jaga agar unit kepala tetap hangat. Detail-detail teknis kecil seperti ini dapat membuat perbedaan besar antara layar yang jelas dan layar yang penuh teka-teki. Fenomena ikan hantu juga sering terjadi. Ini adalah ketika sinyal dari transducer memantul dari dasar yang keras, lalu memantul lagi dari permukaan air atau es, dan kembali ke transducer. Perangkat lunak akan salah membacanya sebagai target kedua yang berada 2 kali lebih dalam dari kedalaman sebenarnya. Jadi, jika Anda memancing di kedalaman 10 meter, Anda mungkin melihat sinyal ikan yang kuat di kedalaman 20 meter, padahal dasar danau hanya 11 meter. Ini adalah gema, bukan ikan sungguhan. Pemancing yang tidak menyadari hal ini bisa menghabiskan waktu mencoba menangkap sesuatu yang bahkan tidak ada. Selalu perhatikan pembacaan kedalaman Anda dan curigai setiap tanda yang muncul pada kelipatan kedalaman yang sama. Ini adalah salah satu trik kotor yang bisa dimainkan oleh fisika sonar pada kita. Kecepatan juga menjadi faktor. Banyak pemancing, terutama yang menggunakan perahu, bergerak terlalu cepat saat mencari ikan di musim dingin. Ingat, ikan tidak aktif, mereka tidak akan mengejar. Selain itu, agar echo sounder dapat menggambar lengkungan, arc, yang bagus, dibutuhkan waktu bagi ikan untuk melewati kerucut sinyal. Jika Anda bergerak terlalu cepat, sinyal ikan yang seharusnya menjadi lengkungan yang bagus, mungkin hanya akan muncul sebagai titik atau garis vertikal kecil yang mudah terlewatkan. Di musim dingin, perlambat segalanya. Perlambat gerakan perahu Anda saat memindai. Perlambat presentasi umpan Anda, beri waktu bagi teknologi untuk bekerja dengan benar, dan beri waktu bagi ikan untuk bereaksi. Kecepatan adalah musuh kesabaran, dan kesabaran adalah kunci utama saat memancing di air dingin. Jangan meremehkan termoklin musim dingin. Meskipun tidak sejelas di musim panas, lapisan suhu di dalam air tetap ada. Air memiliki anomali, di mana kepadatannya paling tinggi pada suhu sekitar 4 derajat Celcius. Seringkali, lapisan air yang paling hangat dan paling kaya oksigen di musim dingin berada di dekat dasar di bagian danau yang lebih dalam. Ikan akan secara naluriah mencari zona nyaman ini. Beberapa echo sounder yang lebih canggih dapat membantu Anda melihat perubahan kepadatan air ini, yang bisa mengindikasikan adanya termoklin. Gunakan fitur ini untuk menemukan kedalaman di mana ikan kemungkinan besar berkumpul. Daripada mencari secara acak di seluruh kolom air, fokuskan pencarian Anda pada zona kedalaman yang paling menjanjikan ini. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih strategis. Satu lagi jebakan psikologis adalah sindrom rumput tetangga lebih hijau. Bayangkan skenario ini, Anda sedang memancing di satu lubang. Di layar, Anda melihat beberapa tanda ikan kecil di dekat dasar. Tapi kemudian, Anda melihat pemancing lain 100 meter dari Anda menarik ikan. Tiba-tiba, tanda-tanda kecil di layar Anda tampak tidak menarik lagi. Anda berpikir, pasti di sana ikannya lebih besar dan lebih banyak. Anda pun berkemas dan pindah, mengejar kesuksesan orang lain. Padahal bisa jadi ikan di bawah Anda akan mulai makan 10 menit kemudian. Echo sounder memberi kita begitu banyak data, sehingga kita menjadi serakah dan tidak puas. Kita terus mencari spot sempurna yang penuh dengan lengkungan besar, padahal kunci sukses mungkin adalah tetap berada di spot yang cukup bagus dan memancingnya dengan sabar dan teknik yang tepat. Ukuran umpan dan presentasi adalah variabel yang tidak bisa dilihat oleh echo sounder. Anda bisa menemukan sarang ikan terbesar di dunia. Layar Anda bisa menyala seperti pohon Natal dengan lengkungan ikan di mana-mana. Tapi jika Anda menggunakan umpan yang terlalu besar, terlalu mencolok, atau menurunkannya terlalu cepat, ikan-ikan yang lesu itu tidak akan menyentuhnya. Di musim dingin, semuanya harus diperkecil dan diperlambat.
Gunakan umpan yang lebih kecil, senar yang lebih tipis, dan gerakan yang sangat minimalis. Kadang-kadang, hanya menahan umpan diam 100% di depan hidung ikan selama beberapa menit adalah satu-satunya cara untuk memancing gigitan. Echo Sounder membawa Anda ke pesta, tapi alat itu tidak memberitahu Anda cara berdansa. Seni presentasi umpan tetap berada di tangan Anda. Memahami jenis dasar perairan sangatlah penting. Kebanyakan echo sounder modern bisa memberitahu Anda apakah dasarnya keras, batu, kerikil, atau lunak, lumpur, pasir. Ini adalah informasi yang lebih berharga daripada melihat 100 ikon ikan. Mengapa? Karena jenis ikan yang berbeda lebih menyukai jenis dasar yang berbeda di musim dingin. Misalnya, beberapa spesies mungkin lebih suka dasar berlumpur yang sedikit lebih hangat, sementara yang lain mencari struktur keras seperti bebatuan. Gunakan echo sounder Anda untuk memetakan transisi ini, di mana dasar yang lunak bertemu dengan dasar yang keras. Zona transisi ini adalah magnet bagi ikan. Daripada mengejar sinyal ikan yang terus bergerak, carilah jalan raya bawah air ini dan pancinglah di sana. Ini adalah cara berpikir proaktif, bukan reaktif. Jebakan layar kosong adalah salah satu yang paling umum. Anda menatap layar dan tidak ada apa-apa, kosong melompong. Reaksi pertama adalah, tidak ada ikan di sini, saya harus pindah. Ini adalah sebuah kesalahan besar, terutama di musim dingin. Layar kosong hanya berarti tidak ada ikan di dalam kerucut sinyal transducer Anda saat ini. Kerucut itu mungkin hanya mencakup area seluas beberapa meter persegi di dasar. Seekor ikan besar bisa saja sedang berpatroli perlahan hanya beberapa meter di luar jangkauan sinyal. Jika Anda berada di lokasi yang bagus, misalnya di ujung sebuah palung yang curam, layar kosong seharusnya tidak membuat Anda takut. Itu hanya berarti Anda harus lebih sabar. Pancinglah area itu. Buat sedikit suara dengan umpan Anda. Terkadang, Anda harus menarik ikan untuk datang ke Anda, bukan sebaliknya. Waktu dalam sehari juga memainkan peran besar yang tidak bisa diabaikan. Di musim dingin, periode makan ikan seringkali sangat singkat dan spesifik. Puncak aktivitas mungkin hanya berlangsung selama 30 menit saat fajar atau senja, atau bahkan di tengah hari ketika matahari berada di titik tertinggi dan sedikit menghangatkan lapisan air atas. Anda bisa memindai sebuah area di jam 10 pagi dan tidak melihat apa-apa. Tetapi jika Anda kembali ke tempat yang sama persis di jam 4 sore, area itu mungkin sudah penuh dengan ikan yang aktif. Terlalu bergantung pada echo sounder membuat kita berpikir bahwa jika tidak ada ikan sekarang, maka tidak akan ada ikan di sini sepanjang hari. Ini salah. Gunakan pengetahuan Anda tentang perilaku ikan dan waktu untuk merencanakan hari Anda. Jangan hanya mengandalkan apa yang Anda lihat di layar dari menit ke menit. Kondisi cuaca juga memengaruhi pembacaan dan perilaku ikan. Sistem tekanan udara yang stabil biasanya lebih baik untuk memancing di musim dingin. Perubahan tekanan yang drastis, terutama tekanan yang turun, bisa membuat ikan menjadi sangat tidak aktif dan menempel di dasar, membuatnya lebih sulit dideteksi. Selain itu, angin kencang dapat menyebabkan arus bawah yang halus, yang mungkin membawa gumpalan kecil material organik atau plankton. Echo sounder Anda yang sensitif bisa menangkap ini dan menampilkannya sebagai kekacauan di layar, yang bisa salah diartikan sebagai gerombolan ikan kecil. Selalu perhatikan kondisi di atas air, karena itu seringkali memberikan petunjuk penting tentang apa yang terjadi di bawah air. Jangan hanya menjadi operator sonar, jadilah seorang nelayan yang utuh yang membaca semua tanda alam. Terakhir, dan ini yang paling penting, echo sounder tidak bisa mengukur mood atau niat ikan. Ini adalah batasan terbesar dari teknologi. Alat itu adalah ahli fisika, bukan ahli psikologi ikan. Dia bisa memberitahu Anda dengan akurat bahwa ada objek dengan kepadatan tertentu di kedalaman sekian meter. Tapi dia tidak bisa memberitahu Anda apakah objek itu lapar, takut, penasaran, atau hanya ingin tidur. Kita sebagai pemancing cenderung memproyeksikan niat kita pada sinyal di layar. Kita melihat lengkungan dan kita berpikir, dia pasti mau makan. Padahal kita tidak tahu apa-apa tentang kondisi ikan itu. Kunci untuk mengatasi ini adalah dengan menerima keterbatasan alat dan lebih fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Lokasi, presentasi umpan, dan kesabaran. Gunakan echo sounder untuk menempatkan Anda di area yang tepat, lalu biarkan keahlian memancing Anda yang mengambil alih. Jadi, apa kesimpulan terbesarnya setelah mendengar semua ini? Ini dia momen pencerahannya. Di musim dingin, echo sounder Anda bukanlah pencari ikan, melainkan peta struktur.
Berhentilah terobsesi mengejar ikon ikan atau lengkungan yang sempurna. Mulailah menggunakan alat canggih Anda untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mata kita. Memetakan dunia bawah air. Cari palung, gundukan, bebatuan, dan perubahan dasar. Temukan rumah di mana ikan kemungkinan besar akan tinggal. Jika Anda menemukan tempat seperti itu, pancinglah dengan sabar dan percaya diri, bahkan jika layar Anda kosong. Perubahan pola pikir dari berburu ikan menjadi memancing di lokasi utama. Inilah yang akan mengubah kegagalan Anda menjadi keberhasilan. Alat Anda tidak bohong, tapi cara kita menafsirkannya selama ini yang salah besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk tips-tips jujur lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa pengalaman terburuk atau paling membuat frustrasi yang pernah Anda alami dengan Eco Sounder di musim dingin? Tulis cerita Anda di kolom komentar. Mari kita semua belajar dari pengalaman satu sama lain.